Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Abrori dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan perihal isu yang sangat krusial di pendidikan Indonesia saat ini, yaitu minimnya pendidikan karakter. Kondisi pendidikan Indonesia saat ini mengalami stuck dalam peningkatan kualitasnya. Hal ini terjadi dikarenakan kurang diperhatikannya kualitas karakter peserta didiknya dibanding kualitas nilainya. Kebijakan di sekolah saat ini yang lebih mementingkan pengetahuan dan nilai peserta didik daripada karakter peserta didik menjadikan kesenjangan dari perilaku mereka. Rasa hormat, sikap menghargai, rasa terima kasih sudah jarang sekali didengar pada masa pendidikan saat ini. Ditambah dengan semakin kencangnya arus globalisasi yang semakin menggerus budaya sikap-sikap terdahulu bangsa Indonesia, menjadikan karakter peserta didik semakin melenceng ke arah negatif. Menurut Amran Sahabudin dan Muslimin tahun 2021, tanpa adanya pendidikan karakter, akan banyak terjadi penyimpangan pada aspek-aspek kehidupan bangsa Indonesia, seperti normalisasi contek-mencontek bagi para pelajar. Ini terjadi dikarenakan guru-guru lebih melihat perkembangan nilai peserta didik dibandingkan dengan perkembangan karakter peserta didik. Lalu juga bisa dilihat di berita-berita di TV yang menampilkan para pejabat-pejabat negara yang memiliki pendidikan tinggi namun masih melakukan kejahatan berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisa disimpulkan bahwa hanya dengan pengetahuan dan ilmu yang didapatkan bukan berarti karakter orang tersebut juga baik. Ada banyak sekali faktor yang menyebabkan ini terjadi, mulai dari faktor keluarga, teman, dan masyarakat. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi seorang anak. Mereka diajarkan tentang tata cara makan, bersikap, dan berbicara. Tentunya segala sesuatu yang buruk pun juga terserap ke dalam diri mereka dari keluarga, yang menjadikan untuk kepribadian mereka baik dan buruk ketika berhubungan di lingkungan berasal dari keluarganya juga. Lalu faktor teman yang menjadikan faktor perubahan kedua setelah orang tua, di mana teman bisa menjadi faktor perubahan baik dan buruknya mereka. Ada banyak sekali macam orang di dunia ini, di mana kita sebagai individu yang ingin tetap baik harus bijak dalam memilih teman dekatnya. Di mana bagaimana kita memilih teman tergantung bagaimana kepribadian kita, sehingga kita harus mencari teman yang bisa sesuai dengan sifat kita. Teman juga merupakan cerminan dari diri kita, karena teman memberikan pengaruh buruk dan baiknya pada kepribadian kita. Juga ada faktor masyarakat, yang mananya berasal dari lingkungan tempat tinggalnya. Apakah lingkungan tempat tinggal kita agamis atau berisi orang yang ramah, itu akan mempengaruhi karakter mereka, para peserta didik. Karena akan lebih banyaknya interaksi mereka dengan masyarakat di tempat tinggalnya, sehingga perlu adanya adaptasi. Lalu bagaimana jika lingkungan di mana dia tinggal berisi dengan orang-orang yang buruk, seperti berisi orang yang suka mencuri, merampok, atau mengadu domba? Tentu kepribadiannya juga menjadi lebih ke orang-orang yang lebih tertutup agar bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, bagaimana kira-kira solusi dalam menangani minimnya karakter bangsa Indonesia saat ini, di mana menjadikan pendidikan Indonesia saat ini sulit untuk semakin meningkatnya pendidikannya di mata dunia juga. Menurut Anik Gufron tahun 2010, kita bisa mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa seperti jujur, gotong royong, rasa hormat yang ditujukan dalam hal baik. Bisa kita masukkan ke dalam kurikulum sekolah. Cara ini dikatakan relevan karena nilai-nilai karakter bangsa bisa termuat dalam pelajaran secara spesifik dan konseptual. Alasan lainnya karena nilai-nilai karakter bangsa tidak dimasukkan ke dalam spesifik mata pelajaran dan diterapkan ke semua mata pelajaran, sehingga sekolah bisa menyiapkan SDM yang bisa kompeten di bidangnya dan memiliki karakter bangsa yang kuat. Dalam pengimplementasian kurikulum, penerapan nilai-nilai karakter bangsa ini bisa dimulai dari usia pendidikan paling dini seperti TK atau SD. Seperti di Jepang, yang menerapkan 3 tahun awal pendidikan di sekolah dasar mengajarkan anak muridnya dalam tata krama terhadap dirinya dan orang lain, yang menjadikan orang Jepang memiliki budaya, disiplin, dan tata krama yang baik hingga dewasa. Sehingga ketika dewasa mereka memiliki dasar dalam bersikap terhadap berbagai situasi yang akan dihadapi.
Dengan adanya penanggulangan seperti ini, tindakan pencurian, perampokan, korupsi, kolusi, dan kejahatan lainnya bisa diminimalisir. Walau kedepannya kemungkinan tetap akan terjadi kejahatan seperti itu, namun pastinya akan ada penjelasan yang logis dari kejahatan tersebut. Dan kemungkinan terjadi kejahatan tersebut bisa dikarenakan karena adanya keadaan yang sangat mendesak. Nah, dalam kesimpulan solusi ini, pemerintah harus bisa menerapkan suatu kurikulum terbaru yang dimana bisa mengintegrasikan dari karakter-karakter bangsa yang terdahulu, dimana akan menciptakan nilai-nilai karakter bangsa yang akan kembali diterapkan kepada generasi-generasi saat ini, sehingga tidak tergerus oleh jeleknya sifat-sifat globalisasi yang menggerus budaya Indonesia. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.